Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami'i nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat pojok nirwana yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita semua telah diberi banyak sekali kenikmatan dari Allah, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, bahkan nikmat rezeki atau kesempurnaan kepada kita semua, yaitu adalah semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri dan patut kita selalu mengingat kepada Allah. Dan kita, karena itu nikmat itu adalah semua itu adalah nikmat dari Allah, maka dari itu kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang baik seperti beribadah, menolong atau sesama atau yang lain. Jadi kita harus tetap cara bersyukur kita karena pemberian Allah itu adalah suatu kenikmatan. Untuk itu kita buktikan kalau kenikmatan tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara melakukan sesuatu hal-hal yang baik. Dan kali ini subscriber pojok nirwana, kami akan membahas sedikit masalah, yaitu banyak sekali dari teman-teman kami semua yang datang ke sini itu kebanyakan masih kurang memahami atau mungkin belum paham, bisa juga. Untuk itu kami kali ini akan mencoba menjelaskan kalian semua, yaitu pertama saya jelaskan dengan lisan, yang kedua mungkin bisa dilihat apa itu mediumisasi dari teman kami, yaitu bisa dibilang satu kendaraan, bisa dibilang satu amaliyah, yaitu nanti kita akan tahu semuanya. Untuk itu kami akan menjelaskan dengan lisan dulu. Kita semua itu sebenarnya kurang tahu apapun yang telah kita lakukan dan efek apa yang sudah kita lakukan itu kebanyakan mereka semua belum tahu. Dan dia merasa semua itu yang sudah dilakukan itu merasa sudah benar, sudah melalui prosedur, dan bahkan mungkin tidak ada efek sama sekali di dalam tubuhnya. Akan tetapi padahal semua itu sangat besar sekali dan sangat buruk sekali efeknya. Untuk itu kami akan menjelaskan kepada kalian semua, sangat berhati-hatilah untuk melakukan wiridan atau amaliyah apapun itu. Kalian harus sangat hati-hati agar kita tidak salah dan tidak dimanfaatkan oleh gaib atau jin, iblis atau siluman. Untuk itu kita tetap harus hati-hati. Kebanyakan pertanyaannya seperti ini. Saya diberi amalan dari guru saya, dari kiai saya, seperti itu. Dan saya disuruh mengamalkan ini, wiridan ini sekian ribu, seperti itu. Nah, akan tetapi kita tidak tahu ternyata apa yang sudah kita amalkan tadi itu malah berujung menjadi khodam. Khodam itu bisa dibilang khodam jin, siluman atau bahkan iblis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi yang salah bukan guru kita yang memberi, bukan kiai kita yang memberi, akan tetapi yang salah itu kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu bukan semata-mata karena mencari ridho Allah, bukan karena mencari rahmat Allah, akan tetapi apapun yang kita lakukan, yang kita wiridkan, itu adalah semata-mata agar kita diberi dikabulkan apa yang jadi niat kita atau apa yang jadi tujuan kita. Yaitu ada yang mungkin menginginkan kesaktian, menginginkan mungkin kekebalan, dan bahkan ada yang menginginkan
penglarisan. Jadi dia mengamalkan wiridan tersebut itu karena ada niat untuk hal-hal seperti itu tadi. Nah itulah yang membuat menjadi khotam jin, siluman atau iblis. Akan tetapi kalau yang diberikan oleh guru kita itu kalau kita niatnya kita luruskan, yaitu hanya semata-mata mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, itu insya Allah tidak akan sampai seperti itu. Jadi semua itu kita harus melakukan hati-hati. Bahkan mungkin apabila kita diberi mungkin apa itu tulisan-tulisan, walaupun itu tulisan Arab, akan tetapi kalau kita mempunyai tujuan tertentu, nah itu dikhawatirkan akan menjadi khodam, dan khodam itu akan berdampak kepada kita. Nah, dampak khodam tersebut apabila sudah masuk di dalam tubuh kita, karena sudah kita sering melakukan amaliyah-amaliyah atau apa itu zikiran-zikiran, dan itu akan menjadi khodam, dan khodam tersebut akan berdampak buruk kepada kita. Yaitu pertama apa? Pertama dampak buruk dari semua itu adalah saripati tubuh kita itu diserap. Saripati itu apa? Saripati itu bisa dibilang kesehatan kita, imun tubuh kita belum sakit, akan tetapi tidak begitu kuat, tidak begitu berdaya, intinya seperti itu. Setelah itu ntar kalau sudah saripati diambil terus, dimakan terus, akhirnya kita sakit. Dan apabila kita sudah sakit dan kita sudah diserap terus saripati kita, maka dia akan mengambil sukma kita. Sukma kita akan dimakan dia, akan dimanfaatkan dia, disetorkan oleh rajanya mereka, yaitu disetor di bawah jin atau siluman, bahkan iblis tersebut akan disetorkan ke raja-rajanya dia. Untuk itu terus apabila terus apa itu khodam terus kita diambil, terus bagaimana? Ya kita itu yang sengsara kita. Karena apa? Biar bagaimanapun khodam apa itu yang namanya sukma itu seharusnya kita setelah meninggal itu menjadi lebih baik, menjadi tenang karena kita sering wiridan. Akan tetapi karena ada khodam tersebut, akhirnya sukma kita dibawa dia, dan kita akhirnya setelah kita meninggal akan sengsara, yaitu bisa menjadi siluman atau mungkin menjadi apapun itu, tergantung apa itu khodam-khodam kita. Pokoknya jadi temannya dia. Kalau dia yang membawa siluman, artinya kita bisa dibawa menjadi siluman, temannya siluman. Apabila jin, berarti kita jadi temannya jin. Seperti itulah intinya. Jadi untuk itu kita hati-hati sekali kita, dan sangat perlu hati-hati untuk itu. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita amalkan, bener-bener kita diluruskan dulu, ditoto dhisik niate awak dhewe supaya piye apike piye benere. Jadi untuk itulah ya perlunya ilmu itu, membutuhkan guru seperti itu, perlu bimbingan, perlu arahan. Untuk itu kita perlu sekali. Dan bagaimana, dan apa itu ciri-ciri kita apa itu kena ciri-ciri kita mempunyai khodam itu seperti apa? Biasanya kalau orang itu mempunyai khodam itu biasanya satu, mudah capek, mudah sakit, atau yang kedua mudah lupa. Apapun yang kita kerjakan lupa. Terus kita sering was-was, sering amarah, sering emosi. Itu menunjukkan kalau di dalam diri kita banyak gaib seperti itu. Untuk itu kita langsung bisa dilihat, ini yang saya kasih contoh, yaitu salah satu YouTube dari teman kita, satu amaliyah kita, satu kendaraan sama kita, yaitu dari Kudus sana. Kita dengarkan sama-sama. Ini ceritanya penarikan energi atau khodam yang ada dalam tubuh seseorang yang
sering yang mengamalkan wiridan atau zikiran yang ada di tubuhnya, mau ngecek, intinya ngecek apa sebenarnya yang ada di tubuhnya. Terkuat yang ada dalam jasad orang yang bernama, namanya harus disamarkan agar tidak malu orang mereka yang mempunyai ilmu, yang mempengaruhi keburukan dalam jasadnya, yang asli ketarik tarsa tidak bisa kabur, tidak bisa lari, yang asli ketarik semuanya tarsa. Kita lihat apa isinya, apa yang masuk. Nanti kalau saya yang menarik dibilang settingan, dibilang pura-pura. Jadi untuk itu ini saya kasih dari teman saya. Bahasa merah, ciwi-ciwi. Apa itu? Bahasa iblis. Oh, bahasa iblis. Merah-merah saya kira ciwi-ciwi. Kenapa manggil saya? Loh, ya nggak apa-apa. Kamu iblis dari mana sih? Saya. Iblis dari seorang. Seorang siapa? Yang kamu masuk tadi. Oh, begitu. Ya. Kamu yang asli? Ya. Ingat resikonya loh. Saya juga mau memproteksi ya. Harus diprotek untuk memastikan kalau dia itu asli. Kalau dia palsu pasti dia akan meledak dan akan terpotong-potong. Untuk mengantisipasi penyusup atau dia memberi berita bohong, itu akan aktif otomatis, akan terpotong-potong. Dan ini akan menjadi reaksi di lehermu menempel dalam jarak 5 cm. Oh, jangan didekatkan saya. Kenapa? Kita sambil nyantai mendengarkan ini. Mungkin ini tujuan saya yaitu bukan apa-apa, hanya kita saling mengingatkan, saling membantu, yaitu jangan sampai apapun yang kita lakukan itu salah, dan apapun yang kita lakukan itu terjerumus tanpa kita sadari. Untuk itu mungkin ini bisa untuk wawasan, untuk pengalaman kita semua yang selama ini kita tidak tahu, jadi mungkin ada manfaatnya untuk kita semua. Di sini mana? Banyak. Ada iblis yang disuruh menyerang kalian-kalian yang ada di sini. Oh, begitu. Oke. Iya, nggak apa-apa. Kalian ini paling utama. Ini padepokannya dikelilingi iblis karena disuruh menyerang, tidak bisa mau masuk, tidak bisa masuk. Dia hanya di jarak jauh karena banyak, karena ada penjaganya, ada bentengannya, jadi tidak bisa masuk. Iblis beserta teman-temannya tidak ada yang bisa masuk. Cerita gitu. Duduk bercerita gitu maksudnya. Iya betul. Itu maksud saya begitu. Tugas saya itu banyak. Tidak hanya ngobrol dengan kamu saja. Ngobrol dulu lah sama saya. Ini makanan minuman komplit kalau kamu itu juga semuanya. Minumannya itu yang asli ya kamu semuanya, nggak ada racunnya, hadir. Allah. Rokoknya hadir semuanya. Allah. Istri mau kamu istri? Tidak. Kenapa? Sudah banyak saya. Tidak usah kamu carikan. Saya bisa mencari sendiri dengan mudah. Kalau kamu mencarikan saya bisa. Lebih baik kamu saja yang belum mempunyai istri. Loh, kamu sok-sokan. Carikan saya istri kamu. Nah, memang kamu bisa mencarikan saya istri. Bisa. Ayam istri gue buat kamu. Kamu iblis. Asli iblis atau dulu dari bulan apa? Saya. Nah. Saya dulunya dari golongan jin. Jin? Oh, kok bisa jadi iblis? Bisa. Ya semenjak saya bersemayam di dalam tubuh manusia itu, tingkatan saya semakin meningkat. Oh, diangkat siluman lalu menjadi iblis. Oh, gitu. Sekarang saya sudah mempunyai tanduk 2. Oh, 2. 2 berarti kayak tanduk kambing dong kamu nih. Tidak. Jangan samakan saya dengan hewan. Lah kenapa? Saya tidak terima. Oh gitu. Ya maaf. Terus ini Mas, kamu punya panggilan, biasa manggilnya bukan Mas gitu loh. Punya. Mas nanti dikira saya manggil mari Mas. Nah, gitu. Punya. Siapa namamu? Enggak
Rocky? Ya. Gaul sekali namamu. Rocky Bull. Rocky Bull. Ya. Panggilnya apa ini, Bull? Mas Bull Rocky ya? Saja. Kalau saya manggilnya di belakang biasanya Bull. Nama saya itu samar-samar. Oh. Dengan jasad yang saya tempati. Oh. Rocky Bull. Oke, Mas Rocky. Sebelum saya menanyakan lebih jauh, tak menanyakan pribadinya Mas Rocky dulu. Ya, berapa sih usia Mas Rocky? Masih muda banget. Beda-beda ini tasbih ini. Mau nggak kita pakai niat saya ini? Saya kamu pakaikan. Mau saya. Kenapa? Lebih baik jika kamu mau makan saya itu. Saya kabur saja. Ya nggak jadi. Oke. Ya terus ini Mas Rocky, kamu dulu itu sebelum masuk jasad seorang manusia tinggal di mana? Saya. Sebuah tempat. Tempat apa itu? Sebuah tempat. Yang tempat itu banyak didatangi manusia. Entah itu manusia yang datang ke tempat itu ingin dikabulkan segala hajatnya. Dari situlah tempat awal saya tinggal. Kemudian ada seseorang itu datang ke tempat itu meminta hajatnya agar dikabulkan. Oh, orang itu bisa dikatakan ya orang yang dikatakan manusia itu ya pintar. Loh, dia orang pintar. Tak itu pintar dalam beragama ataupun pintar dalam hal kehidupan. Oh, dia tahu juga hal kegaiban, keilmuan itu. Oh, gitu. Dia punya ilmu gaib, nyantet pun bisa. Ya bisa. Dianya tahu teori-teori gitu maksud kamu. Oke. Nah, terus ini tempat yang kamu maksudkan, yang kamu tempati dulu, apakah yang saya bayangkan ini? Iya. Benar sekali. Kamu kok bisa membayangkan tempat itu? Nah, itu ada teman saya juga alumni itu, rekan saya dulu seperti itu kayaknya. Yang mana? Itu yang pakai biru-biru itu. Kau tertawa lah. Banyak teman saya. Sama golongan iblis. Yang masih berada dalam tubuh orang itu. Oh gitu. Tapi dia masih tenang saja. Kenapa? Ya tidak tahu, tanya saja teman kamu. Ya alhamdulillah gitu. Syukur dia. Oke, ya kamu tahu ya ternyata bersyukur. Jelas tahu. Dan terus ini, saya ingin saya tanyakan kepada kamu. Awal mula kamu kok bisa? Padahal dia juga kan beribadah toh. Beribadah, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga mengamalkan sebuah amalia yang bersumber berpedoman daripada sebuah kitab suci. Kitab kalian, kitab di agama kalian. Iya. Itu yang dibaca. Nah, apa salah itu? Sebenarnya tidak ada salahnya. Ada terus membaca apa yang kamu yakini di agama kalian, yaitu kitab kalian, yaitu Al-Quran. Tapi jika yang dia baca di dalam kitab yang ada di agama kamu, di dalam keinginannya ada sesuatu, entah itu hajat yang ingin dikabulkan, ketika setelah dia membaca surat itu, maka itu salah besar. Oh, siap. Dari golongan saya semua yang masuk, yang membantu. Terus seolah-olah hajat dari dia melakukan ataupun membaca ayat itu yang ada di kitab kalian, itu merasa berhasil. Dari situlah dari golongan kami semakin naik tingkat. Oh gitu. Iya. Dan terus ini, bukankah golongan kamu takut dengan jika manusia membacakan sebuah kutipan dari kitab tersebut isinya? Ya tergantung. Tergantung apa itu? Tergantung manusia yang membacanya. Jika manusia yang membacanya, di dalam tubuhnya ada banyak dari golongan kami, entah itu jin, siluman, bahkan golongan iblis, kami tenang-tenang saja. Lawang itu teman saya. Tapi
Jika yang membaca kitab di agama kalian itu mempunyai kedudukan di sisi Allah, dari situlah kami merasa terancam dan takut. Oh gitu. Kami bisa-bisa saja meledak. Oh, dia kan juga sering begitu toh soalnya. Jika orang itu tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah, tapi ketika dia membaca ayat suci Al-Quran, membacakan golongan gaib, dan jika gaib itu seolah-olah ketakutan, seolah-olah ingin keluar, itu hanyalah tipuan kami. Mudah saja menipu manusia itu. Tinggal dibuat seperti itu. Banyak orang yang langsung berbangga diri, merasa sombong bisa mengalahkan gaib. Oh, jadi gitu ya ternyata. Loh, padahal kitab itu ya bukan karangan seorang manusia loh. Ya, kok bisa-bisanya sih kamu menyusup lewat jalur itu juga? Bisa. Berarti udah sakti dong kamu ini. Dari golongan jin yang kesaktiannya rendah, itu juga bisa. Oh gitu, bisa juga. Oke. Kalau ditanya golongan itu sakti, ya memang sakti. Ya memang sakti. Yang memberikan keilmuan orang-orang yang ada di Nusantara ini sakti. Itu kan juga ada golongan gaib yang membantu, termasuk dari golongan kami. Oh gitu. Berarti sebagai elemen itu nggak serta merta ilmu. Enggak gitu. Bukan. Saja kami dilupakan seperti itu. Dengan kamu nggak terlihat salahnya. Ya biarkan seperti itu. Oke, boleh. Jika golongan kami terlihat, banyak manusia yang ketakutan. Wih, takut itu. Kamu menakutkan gitu. Tapi kamu lucu gitu. Ya, ya bener kamu. Bisa mewujud gak kamu biasanya? Saya bisa dulu. Mewujud apa sih saat menipu daya dari golongan manusia yang kamu ikuti sekarang? Ya ini? Kalau saya bebas. Dulu kala saat saya masih menjadi golongan jin, paling saya berubahnya jika saya mau wujud memperlihatkan jati diri saya kepada manusia, itu saya paling berubah menjadi orang besar, tinggi besar, rambutnya panjang, matanya besar, merah, giginya panjang. Oh, genderuwo? Bukan. Buta? Bukan. Apa itu? Bukan genderuwo, bukan buta. Terus apa? Tapi gambarannya seperti itu. Raksasa. Loh, dia itu membaca ayat itu terus menerus. Kamu gak kepanasan ya? Tidak, saya merasa senang. Karena ketika dia membaca seperti itu ada keinginan di dalam hatinya. Ingin apa? Ingin kenikmatan. Oh, nikmat ya seperti apa yang diinginkan sih? Ya, nikmat di dunianya, ataupun dia menginginkan nikmat jika dia sudah mati. Oh, jadi itu gara-gara dia membaca atau melakukan suatu amaliyah dengan tujuan ini itu. Apa yang menjadi kegiatan di dalam kehidupannya? Itu saya yang membantu. Oke. Itu saya dari golongan kami semuanya yang masuk dalam tubuhnya. Dan sekarang sudah waktunya. Banyak dari golongan cahaya, tidak hanya di daerah itu saja, tapi di seluruh Nusantara, mengutus golongan iblis ataupun jin siluman fasik yang ada di dalam tubuh manusia untuk mengambil jatah-jatahnya. Tidak hanya di sana saja, tapi di sini juga. Itu sudah diproses seperti itu. Beruntunglah kalian jika menyadari bahwa sakit yang kalian alami itu adalah kelakuan-kelakuan dari perbuatan kalian terdahulu. Itu beruntung kalian. Jika tidak mengetahui dari golongan kami yang selama ini menjadi kodam di manusia, bebas mengambil jatah kami tanpa ada hambatan apapun. Oh gitu. Oke. Semuanya sudah mulai disuruh mengambil jatah-jatahnya. Ini. Duh, kamu ini jujur ini? Ya. Apa nggak ada yang marah sama kamu nanti? Tidak. Oke. Boleh. Terus ini, Mas, siapa tadi? Panggil saja, Bul. Rocky. Seperti itu tadi, apa itu? Jadi kita saling mengingatkan
mungkin bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita wiridkan, apapun yang kita zikirkan, bahkan membaca Al-Quran pun itu kita harus meluruskan niat dulu, menonton niat, jadi agar kita tidak dimanfaatkan oleh mereka, jin, siluman atau iblis. Untuk itu itulah saya menjawab pertanyaan mereka semua, karena banyak sekali mereka yang sering sekali bahkan saya ditanya hal-hal seperti itu yang datang ke sini. Dari mana? Dari golongan anak muda, dari golongan bapak, banyak sekali yang menanyakan hal seperti itu. Kebanyakan dia itu nggak merasa kalau dia itu dirinya sebenarnya ada gaib atau ada khodam, karena dia merasa karena merasa pas. Untuk itu kita harus tetap hati-hati. Apapun yang kita lakukan hanya semata-mata mencari ridho Allah, menjalankan perintah Allah, itu aja. Kalaupun kita menginginkan mungkin keselamatan, mengharapkan rezeki dari Allah, itu nggak apa-apa, tapi jangan disangkut pautan oleh amaliyah atau pikiran-pikiran kita. Kita zikir cukup zikir, hanya mencari ridho Allah, gitu aja udah. Kalau kita pengen berdoa, ya langsung berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan kami untuk mencari rezeki, bukakanlah pintu rezekimu, seperti itu aja. Jangan berharap zikir ini agar seperti ini, wiridan ini agar seperti itu, jangan. Itu nanti khawatir kita akan dimanfaatkan oleh mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan jangan lupa bahagia.